Swastiastu. Bapak, Ibu yang berbahagia, acara akan segera dimulai. Yang terhormat kepada Kepala SD Negeri 1 Boblek, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Boblek, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul dalam rangka berbagi praktik baik pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, acara akan diawali dengan pembukaan. Yang kedua, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Boblek sekaligus membuka acara pada hari ini. Yang kelima, yaitu acara inti, yaitu presentasi. Yang keenam akan diadakan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, itulah rangkaian acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Baik, Bapak atau Ibu dimohon untuk tetap berdiri. Acara dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Kepala SD Negeri 1 Boblek untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelum lanjut, kami aturkan yang kembali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan ini, sebelum saya buka acara ini, saya sampaikan bahwa pada
kesempatan ini akan diadakan yaitu presentasi rencana tindak lanjut yang akan dibawakan dan disetar oleh guru PJOK, yang yaitu rencana tindak lanjut praktik baik dalam komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Rencana tindak lanjut tersebut berjudul melestarikan permainan tradisional, menjaga budaya lewat aktivitas fisik sekolah, yang lagi sebentar akan dibawakan oleh guru PJOK yaitu Bapak Kemang Agus Setia Gunawan SPD. Untuk itu kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan nantinya bisa dipraktikkan di sekolah kita. Untuk itu tidak panjang lebar yang sampaikan, dan kegiatan ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Dan sebelum saya akhiri, yang sampaikan kepada Pak Kemangus agar lagi sebentar bisa menyampaikan dengan jelas agar teman-teman di sini bisa mengerti apa rancangan tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Baik, sekian yang akhiri dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Baik, demikian sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 1 Gobek. Bapak Ibu guru yang berbahagia, resmilah acara ini telah dibuka. Tibalah saatnya kita untuk masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari Bapak Kemang Agus Setia Gunawan. Untuk itu waktu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan perbicaraannya. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Gobek, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Gobek, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut yang berjudul melestarikan permainan tradisional, menjaga budaya lewat aktivitas fisik. Baik, di sini latar belakangnya saya mengambil judul tersebut adalah permainan tradisional merupakan bagian dari budaya Indonesia yang sudah ada sejak lama dan memiliki banyak manfaat baik untuk fisik, mental maupun perkembangan sosial anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional mulai dilupakan dan digantikan oleh permainan yang berbasis teknologi, contohnya HP. Oleh karena itu penting untuk mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional kepada siswa-siswa sekolah dasar, khususnya di SD Negeri 1 Gobek, agar mereka dapat memahami dan merasakan manfaatnya. Kemudian tujuan program ini adalah yang pertama, yang pasti adalah mengenalkan siswa pada permainan tradisional Indonesia yang sudah hampir terlupakan. Tentu banyak permainan tradisional yang ada di Indonesia. Contohnya kalau di Bali ada guak-guakan, ada tajo, dan gobak sodor ada di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus melalui permainan fisik, di mana motorik kasar itu berkaitan dengan otot besar, itu kekuatan kaki, yang berkaitan dengan otot besar. Kalau motorik halus itu berkaitan dengan otot kecil, itu contohnya adalah jari dari tangan, misalnya ketika
siswa memegang suatu bola, ya, melatih motorik halusnya. Ya, melalui permainan tradisional nanti anak-anak bisa ya mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halusnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana mendorong nilai-nilai kerjasama, di mana nanti anak-anak bisa melatih kerjasama dengan kelompoknya, pun dengan kelompok yang lainnya bisa bersama. Kemudian toleransi, ya bagaimana anak bisa menghargai teman yang mungkin memiliki terbelakangan fisik yang kurang memadai, ya nanti anak bisa mentoleransi temannya. Kemudian rasa kebersamaan, bagaimana nanti anak-anak bisa memupuk rasa kebersamaannya, ya dengan teman-teman yang diajak dalam permainan tradisional tersebut. Kemudian menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan warisan lokal. Bagaimana kedepannya nanti anak-anak dan cucu kita bisa melestarikan ya permainan tradisional supaya nanti permainan tradisional itu tidak punah atau tidak terlupakan oleh generasi seterusnya. Ya, mulai dari saat inilah kita akan mengembangkan permainan tradisional dengan sedikit dimodifikasi agar peserta didik bisa lebih aktif dan dalam mengikuti permainan tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana melatih siswa untuk mempresentasikan hasil karya dengan percaya diri. Nanti anak-anak belajar membuat video permainan tradisional, di mana peserta didik itu akan mengambil salah satu permainan tradisional yang dimodifikasi, ya nanti kemudian divideokan, ya bagaimana aturannya, kemudian bagaimana cara pelaksanaannya, nanti dia bersama kelompoknya akan mempresentasikan itu. Kemudian capaian. Di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Pertama yaitu capaian yang ini nanti dicapai dalam proyek ini. Ini yang pertama, siswa dapat mengenali dan memahami berbagai permainan tradisional yang ada di Indonesia yang hampir dilupakan seperti eklek, gobak sodor, atau lompat tali maupun wak-wakan yang ada di Bali pada khususnya. Kemudian yang kedua, capaiannya itu siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus melalui fisik dalam permainan tradisional. Tentu ya, di dalam permainan tradisional itu lebih banyak nantinya akan mengembangkan fisik siswa, baik itu motorik kasar maupun halus. Kemudian langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pelaksanaannya yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan proyek dan menjelaskan pentingnya melestarikan permainan tradisional. Kemudian yang kedua, pembagian tugas kepada kelompok siswa untuk memilih permainan tradisional yang akan dipelajari maupun yang akan dimodifikasi, baik itu aturan dan cara pelaksanaan. Kemudian hasil yang diharapkan adalah yang di sini cuma ada satu hasil yang diharapkan, siswa bekerja dalam kelompok untuk memilih dan mendokumentasikan permainan tradisional yang mereka pelajari, kemudian membuat video tutorial menjelaskan aturan dan cara bermain. Kemudian di sini ada struktur program dan dari rekan sejawat dalam komunitas belajar yang ada di SD 1 Kuble. Ya, yang pertama struktur programnya, yang pertama pasti pembentukan komunitas belajar atau kompon. Kalau di sini kita yang namanya komponnya adalah Stan Sago, ya, kompon Stan Sago. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif dan riset, ya, bagaimana pembelajaran itu berkolaborasi nantinya, ya, dan melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga adalah praktik dan
dokumentasi, nanti anak-anak yang melakukan praktek kemudian dokumentasi. Setelah itu baru ada nanti presentasi dan merefleksikan apa yang didapat dari permainan tradisional itu. Kemudian peran rekan sejawat. Nah, di sini peran rekan sejawat yaitu yang pertama sebagai mentor dan pembimbing, di mana ya di sini kalau saya seniornya ibu kepala sekolah dan teman-teman lainnya untuk ya meningkatkan bagaimana nanti proyek yang saya rancang ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian berkolaborasi, ya tentu saja berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, teman sejawat, ya supaya kegiatan ini bisa berjalan. Kemudian sebagai pengajar, ya tentunya di sini saya perlu bimbingan banyak, ya baik senior dan teman-teman yang guru yang ada di SD Negeri Serupe. Kemudian yang terakhirlah melakukan refleksi, di mana nanti rancangan ini ya tentu pasti ada kekurangan dan kelebihannya dalam bentuknya, supaya nanti pada saat kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ya. Sekolah kami dilengkapi dengan lapangan olahraga yang cukup luas, ya, yang dapat digunakan untuk mempraktikkan permainan tradisional yang nanti yang dipilih oleh siswa, kemudian dipublikasi bisa dipraktikkan di lapangan. Fasilitas ini mendukung pengembangan keterampilan fisik dan kerja tim melalui aktivitas permainan. Guru di sekolah kami memiliki pengalaman dalam mengajar. Mereka akan berperan aktif dan memfasilitasi kegiatan ini, memberikan pemahaman tentang aturan permainan serta mengawasi pelaksanaan aktivitas fisik yang ada di lapangan nantinya. Ya tentu nanti saya berkolaborasi dengan teman-teman guru untuk pada saat pembuatan proyek ini. Ya. Dengan kapasitas yang dimiliki sekolah ini, kami yakin proyek melestarikan permainan tradisional, menjaga budaya lewat aktivitas fisik dapat berjalan dengan lancar. Kemudian memberikan manfaat bagi siswa dalam mengembangkan keterampilan motorik, sosial, serta kecintaan mereka terhadap budaya tradisional Indonesia. Kemudian di sini rencana evaluasi. Di sini rencana evaluasinya ada tujuan evaluasi, ada metode evaluasinya, kemudian indikator evaluasinya. Yang pertama, tujuan evaluasi di sini adalah untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yakni mengenalkan permainan tradisional kepada siswa, mengembangkan keterampilan fisik dan sosial, serta memupuk pemahaman dan cinta terhadap budaya lokal. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai kualitas produk akhir yang dihasilkan siswa, dampak pembelajaran terhadap keterampilan motorik dan sosial siswa, serta proses kolaborasi yang terjadi dalam kelompok tersebut. Ya. Kemudian metodenya dalam rencana evaluasi nanti berupa observasi, kemudian rubrik penilaian, kemudian ada penilaian teman sejawat, kemudian self assessment atau penilaian diri, refleksi, umpan balik dari guru maupun orang tua. Kemudian indikator evaluasi dari proyek ini adalah keterampilan fisik, kebugaran fisik, kerjasama, pemahaman terhadap budaya lokal. Nah, di sini tentu dalam rancangan tidak lanjut yang nantinya saya
laksanakan tentu akan menemukan tantangan. Ya, kemungkinan tantangan yang saya temukan dalam rencana tindak lanjut ini adalah yang pertama, kurangnya pemahaman atau minat siswa terhadap permainan tradisional. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya dukungan dan keterlibatan orang tua. Yang keempat adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Ya, tentu mungkin anak-anak zaman sekarang kan masih banyak yang tidak tahu permainan tradisional. Dan minat siswa terhadap permainan tradisional itu sangat kurang karena zaman sekarang mudah dikalahkan zaman. Ya, contohnya seperti HP. Ya, tentunya peserta didik jarang melakukan aktivitas kalau di rumah, ya lebih banyak diam di rumah. Ya, kemudian mencari tempat yang nyaman, kemudian melakukan main game. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang bagusnya, ya. Dalam game itu juga pemikiran peserta didik juga lebih lebih aktif. Ya, tapi ada di dampak buruknya adalah siswa keterampilan motorik kasar dan halusnya menjadi terganggu karena kurangnya pelaksanaan aktivitas. Sekian presentasi dari saya tentang rencana tindak lanjut. Mungkin nanti ada di sesi tanya jawab, mungkin ada kekurangan atau yang perlu ditambahkan dalam rancangan tindak lanjut yang nantinya saya laksanakan. Ya, nanti di sesi tanya jawab saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah penyampaian materi oleh narasumber kita. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan, dipersilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, Bapak. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya ingin memberikan solusi dari pemaparan materi tadi oleh Bapak Agus, yaitu tentang tantangan. Seperti kita tahu, ya, seperti disampaikan Bapak Agus tadi, bahwa zaman sekarang itu anak lebih tertarik kepada permainan yang ada di handphone, dan permainan-permainan yang kita kenal dahulu itu sudah semakin tersisihkan dengan permainan yang ada di gadget. Solusi untuk yang pertama yaitu kurangnya pemahaman atau minat siswa. Pastinya kita tahu minat siswa saat ini lebih suka dengan permainan yang ada di HP, seperti Mobile Legends atau Free Fire. Mereka lebih suka daripada, dan bahkan mereka mirisnya tidak tahu apa itu permainan tradisional. Maka kita harus memberikan edukasi serta sosialisasi kepada anak-anak dengan mengadakan kegiatan yang menjelaskan apa itu permainan tradisional. Kita sampaikan kelebihannya, di mana tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Agus kelebihan dari permainan tradisional, di antaranya yaitu anak-anak lebih bersosialisasi dengan temannya. Daripada anak-anak main di HP, lebih baik dia main bersama teman-temannya. Kemudian perkembangan motoriknya juga lebih bagus daripada anak-anak hanya diam di tempat dan bermain HP. Kemudian juga dapat diintegrasikan langsung dengan pembelajaran. Contohnya misalnya Bapak Agus di kelas 1 ada materi tentang berjalan, melompat, berlari. Itu dapat diintegrasikan dengan permainan tradisional seperti di layar, ular naga, disisipkan permainan-permainan tradisional langsung ke dalam materi pembelajaran. Atau misalnya untuk
menarik minat siswa lagi, diselipkan soal-soal, misalnya di permainan rebut kursi ada soal-soal, kemudian juga pada permainan cure-cure yang menggunakan batu itu bisa disisipkan menggunakan soal atau kertas, bukan dengan batu, dengan media lain, agar siswa lebih tertarik dan langsung mengintegrasikan pelajaran ke dalam permainan tradisional dan materi. Kemudian kita juga harus melakukan kolaborasi dengan budayawan. Kita harus konsultasi untuk mengetahui lebih lanjut apa itu permainan tradisional, agar nantinya kita tidak salah paham dan dapat mengetahui sejarah dari permainan tradisional itu sendiri. Kemudian yang kedua, tantangan kedua yang tadi disampaikan oleh Pak Agus adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Solusi yang dapat saya sampaikan di sini adalah yang pertama, pemanfaatan waktu yang efektif, yaitu dengan memanfaatkan langsung permainan tradisional tadi ke dalam pembelajaran. Kemudian menggunakan bahan yang ada. Biasanya kan permainan tradisional ini bahannya itu gampang untuk ditemukan ya, seperti tadi. Bahkan ada beberapa permainan tradisional yang tidak memerlukan barang, seperti ular naga atau tadi cure-cure hanya dengan batu, dan itu sangat mudah untuk dilakukan langsung ke dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak luar yang sudah saya sampaikan, dengan melakukan kerjasama dengan budayawan atau masyarakat lokal untuk dapat langsung mengintegrasikan permainan tradisional ini kepada pembelajaran. Terima kasih. Baik Bapak Arif, terima kasih untuk solusi-solusi yang mungkin bisa dilaksanakan atau dijalankan oleh Bapak Ibu guru di sini. Oke, selanjutnya mungkin ada saran lagi atau tanggapan dari Bapak Ibu guru lainnya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini seperti yang sudah dipaparkan tadi mengenai tantangan yang akan dihadapi mengenai pelaksanaan permainan tradisional. Seperti yang kita tahu bahwa fakta di lapangan saat ini memang sudah banyak atau sama-sama melihat bahwa orang tua itu lebih memilih untuk mengenalkan permainan teknologi berbasis teknologi kepada putra-putrinya, yang mana mereka lebih memikirkan ke arah yang praktis daripada untuk meningkatkan atau mengembangkan kreativitas dari putra-putrinya. Mengenai tantangan tersebut, di sini saya akan memberikan solusi yang mungkin bisa dijadikan masukan atau pemikiran yang bisa dilakukan untuk menjawab tantangan yang ada. Tentunya yang pertama yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada pihak wali murid, yang mana sekolah bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua atau wali murid dengan melakukan pertemuan wali murid dan mendatangkan tokoh masyarakat sebagai pemimpinnya. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa tokoh masyarakat pasti lebih mengenal mengenai permainan tradisional, yang mana mereka telah pasti sudah berkecimpung untuk melakukan permainan tradisional tersebut pada saat mereka masih muda atau yang sudah lalu. Kemudian bisa dengan melakukan program bersama antara sekolah bersama dengan keluarga dari peserta didik. Itu dengan cara mungkin sekolah akan mengadakan suatu pameran atau festival atau lomba-lomba permainan, misalkan ada lomba dalam memperingati HUT
disusun mengenai lomba-lomba di mana lomba tersebut adalah lomba dalam permainan tradisional, bisa saja engklek, gobak sodor, atau egrang atau yang sebagainya, dan melibatkan orang tua siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut, bisa saja membantu dalam memberikan ide atau di sini seperti yang kita lihat banyak pohon bambu mungkin bisa digunakan sebagai sarana untuk permainan tradisional. Yang terakhir mengenai dengan cara pendekatan personal. Seperti yang kita tahu tadi, kita bisa untuk melakukan pertemuan wali murid antara sekolah dan wali murid tersebut, serta mendatangkan tokoh langsung untuk menjadi fasilitator atau pembimbing mengenai pelaksanaan permainan tradisional yang tentunya juga didampingi atau diketahui oleh pihak guru dari Sekolah Dasar Negeri 1 Mubeng. Demikian solusi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fira untuk solusi yang diberikan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan? Cukup? Baik, Bapak narasumber kita, Bapak Komang Agus mungkin bisa menanggapi atau memberikan suatu kesimpulan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pak Arif dan Bu Fira yang sudah memberikan solusi tentang tantangan yang nantinya saya temukan dalam melaksanakan poli ini, dan nanti saya akan mencoba solusi yang diberikan oleh Pak Arif dan Bu Fira dan guru-guru yang lainnya dalam pelaksanaan tindak lanjut realnya nanti di lapangan, dan bagaimana nanti seperti yang dikatakan Bu Fira melakukan pendekatan kepada orang tua, yaitu kolaborasi antara sekolah dan dengan orang tua murid. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya selesai sudah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya